Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 19A4 kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai trauma benda tajam yang disusun oleh saya sendiri, Ambar Setiti, yang kedua Cinderella Pramesti, dan yang ketiga Trisna Ida Pratiwi. Apa itu trauma? Pengertian medis menyatakan trauma atau perlukaan adalah hilangnya diskontinuitas dari jaringan. Dalam pengertian mediko-legal, trauma adalah pengetahuan tentang alat atau benda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seseorang. Artinya, orang yang sehat tiba-tiba terganggu kesehatannya akibat efek dari alat atau benda yang dapat menimbulkan kecederaan. Hasil dari trauma atau kecelakaan adalah luka, perdarahan, skar, atau hambatan dalam fungsi organ. Lalu, apa itu trauma benda tajam? Trauma benda tajam yaitu cedera yang disebabkan oleh benda, senjata, atau alat, ataupun dengan ujung yang runcing atau tajam yang dapat diklasifikasikan sebagai luka iris, luka tusuk, dan luka bacok. Perbedaan benda tajam dan benda tumpul. Jenis trauma, bentuk luka pada benda tumpul tidak teratur, sedangkan pada benda tajam teratur. Tepi luka pada benda tumpul tidak ada, sedangkan pada benda tajam rata. Jembatan jaringan pada benda tumpul ada, sedangkan pada benda tajam tidak ada. Rambut pada benda tumpul tidak terpotong, sedangkan pada benda tajam terpotong. Dasar luka pada benda tumpul tidak teratur, sedangkan pada benda tajam teratur. Sekitar luka pada trauma benda tumpul ada lecet dan memar, sedangkan pada trauma benda tajam tidak ada. Luka benda tajam ditentukan oleh yang pertama, lokasi yang terdiri dari koordinat dan absis. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, jumlah luka. Yang keempat, bentuk luka. Yang kelima, benda asing. Yang keenam, terjadinya intravital atau postmortal. Yang ketujuh, luka tersebut menyebabkan kematian atau tidak. Yang kedelapan, cara kejadian luka, kecelakaan atau bunuh diri atau pembunuhan. Luka iris merupakan luka yang dihasilkan ketika suatu benda dengan ujungnya yang tajam membuat kontak dengan kulit atau dengan atau tanpa jaringan di bawahnya, dengan arah gaya dalam kaitannya dengan kulit yang terjadi pada arah tensial lebih atau kurang. Karakteristik luka iris. Yang pertama, margin, tepi terpotong bersih dan tegas. Yang kedua, lebar. Lebar lebih besar dari tepi senjata yang disebabkan oleh karena retraksi jaringan. Yang ketiga, panjang. Panjang lebih besar dari lebar dan kedalamannya, dan tidak ada hubungannya dengan ujung tombak senjata. Yang keempat, bentuk. Biasanya berbentuk spindel karena retraksi yang hebat di tepi bagian tengah. Yang kelima, kedalaman dan arah. Biasanya lebih dalam di awal. Yang keenam, perdarahan. Saat pembuluh darah terpotong bersih, maka akan terjadi perdarahan yang lebih. Yang ketujuh, potongan miring. Jika mata atau ujung senjata masuk dengan miring, jaringan akan terlihat pada satu margin dan margin lainnya akan rusak. Luka tusuk, luka yang disebabkan oleh benda runcing, biasanya memiliki ujung yang tajam. Ketika benda tersebut dipaksa masuk ke kulit dengan arah gaya dalam sudut tegak lurus yang kurang lebih dengan kulit,
Luka tusuk biasanya lebih dalam daripada luka iris. Karakteristik luka tusuk: yang pertama, tepi luka rata; yang kedua, dalam luka lebih besar dari panjang luka; yang ketiga, sudut luka tajam; yang keempat, sering ada memar di sekitar luka. Selanjutnya, luka bacok. Luka bacok adalah luka yang dihasilkan dari gerakan merobek atau membacok dengan menggunakan instrumen yang sedikit tajam dan relatif berat, seperti kapak kecil atau parang. Luka bacok dianggap sebagai kombinasi dari cedera tumpul dan cedera tajam. Karakteristik luka bacok: 1. Luka biasanya besar; 2. Pinggir luka rata; 3. Sudut luka tajam; 4. Menimbulkan kerusakan pada tulang yang dapat memutuskan bagian tubuh. Selanjutnya, hal penting pada kasus trauma: 1. Memotret korban; 2. Menghitung jumlah luka; 3. Menentukan lokasi luka; 4. Mengukur luka; 5. Menentukan sifat atau ciri-ciri luka; 6. Mencari benda asing; 7. Menentukan intravitalitas luka; 8. Memperkirakan cara terjadinya luka. Hal penting untuk menggambarkan sifat luka korban: yang pertama, sudut luka, tepi luka, dan dasar luka; 2. Terpotong tidaknya rambut pada luka korban; 3. Ada tidaknya memar atau lecet; 4. Ada tidaknya sesuatu yang keluar dari luka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.